Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video panduan kali ini kita akan mempelajari tentang gimana caranya mengkolaborasikan aplikasi Android dan web untuk mendata. Biasanya selama ini kita lebih cenderung mengenal aplikasi Android untuk melakukan proses pendataan. Tapi untuk kali ini saya coba jelaskan gimana caranya mengkolaborasikan kedua aplikasi ini secara bersamaan pada saat kegiatan pendataan. Baik, kita mulai saja ya. Caranya gimana? Yang pertama, sudah pasti kita harus login dulu ke aplikasi yang berbasis web untuk memperbarui datanya dulu ya. Untuk memperbarui datanya, ini yang berbasis Android, berbasis web, tapi saya tampilkan view-nya berbasis mobile. Jadi kalau kita akses pakai HP-nya, tampilan yang berbasis web ini seperti ini ya. Dia akan menyesuaikan layarnya. Saya akan login. Nah, karena passwordnya baru pertama kali, belum pernah diganti, kita ganti aja. Kita ganti yang aman ya. Kemudian untuk email, ini penting sebetulnya kalau kita lupa password, tapi kalau nggak ada bisa dikosongkan, bisa isi aja ini ya. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya di nomor HP, karena kita adalah pendata, maka dibutuhkan nomor HP. Kalau jika ada kesalahan inputan dari kita, nanti tim verifikator bisa secara langsung mengirimkan pesan lewat WhatsApp yang dikirim oleh aplikasi ya, tidak dikirim secara manual. Saya isi aja, nolnya diganti dengan 62. Nah, setelah itu kita simpan kata sandi baru. Nah, sudah berhasil. Nah, tampilan kita ke beranda seperti tampilan mukanya. Nah, sekarang kita akan mulai mendata. Kalau mendata kan kita disarankan tetap menggunakan aplikasi yang berbasis Android karena dia bisa dijalankan secara offline dan tidak ada loading time kalau Android. Jadi kita login sekarang ke aplikasi yang berbasis Android. Yang ini nggak apa-apa dijalankan aja secara bersamaan di HP kita yang berbasis web dengan yang berbasis Android secara bersamaan. Kita tinggal ganti layar aja kita pilih. Kita coba mendata ya. Nah, kita login. Tadi saya udah ganti password. Coba input. Yang pertama kan kita input dengan tambah data baru. Nama dusunnya, ingat nama dusun nggak boleh salah ya, karena nanti dia akan dimunculkan dalam laporan desa, dan pengelompokan data itu berdasarkan nama dusun, jadi dibuat sekonsisten mungkin dan kesepakatan di desa sebelum melakukan pendataan. Penulisan nama dusun jangan sampai berbeda-beda. RT RW ini sama respondennya ya, yang kita ajak wawancara, kemudian nomor HP-nya mereka. Responden ini saya isi data dummy aja ya, hanya sebagai contoh untuk penginputan data. Kawan, keluarganya misalkan, dan nikahnya saya juga buat dummy. Keluarga ya. Pertanyaan itu close statement, jadi mudah diisinya ya. Kalau jadi responden cukup jawab banyak pertanyaan ya, hanya iya tidak. Selebihnya mungkin butuh konfirmasi aja, karena ada yang memang misalkan data anggota keluarga, kemudian data pengeluaran, jarak, itu mungkin bisa didiskusikan atau kita tanyakan lebih jelas kepada respondennya. Misalkan jumlah anggota keluarganya ada 3 ya, termasuk kepala keluarga. Kemudian pendidikan LTA. Nah, ini jarak ya, jarak satuannya adalah meter, jangan salah, bukan kilometer. Misalkan ya, dulu jangan lengkapi. Ini bisa. Hati-hati dalam penginputan yang kolom-kolom yang sifatnya free text. Bisa ada kemungkinan salah ketik ya, karena mungkin kalau menggunakan keyboard itu
keyboard HP itu kan lebih kecil, jadi ada kemungkinan salahnya sangat besar. Nah, ini jarak SMA, misalkan 2 kilo, motor di tempat PKBM itu bisa agak jarang ya kita buat, misalkan 5 kilo jaraknya. Jarang bermotor, saat di tempat. Klik selanjutnya. Kemudian misalkan terima bantuan. Nah, ini satu kepala keluarga bisa menerima beberapa bantuan. Iya, sebelumnya nih di bawah tuh ada tombol simpan dan selanjutnya. Ini bedanya kalau simpan, kita klik simpan data, dia tidak berganti layar ya. Kita contoh. Nah, dia tetap di layar yang sama. Tapi kalau misalkan kita klik selanjutnya, dia akan berganti ke layar berikutnya. Seperti itu ya bedanya. Kemudian ini pengeluaran rata-rata per bulan. Kita coba tanyakan. Jadi total rata-rata per bulan itu termasuk biaya pendidikan, makan, kesehatan, dan transportasi. Jadi total secara keseluruhan dalam satu kepala keluarga. Anggap misalkan 3,5 juta. Kemudian rata-rata per bulannya untuk pendidikan berapa alokasinya dari 3,5 juta ini. Misalkan alokasinya 300.000. Isi 300.000. Klik selanjutnya. Nah, di sini aplikasi Android-nya kasih tahu kalau jumlah data anggota keluarga yang diinput tidak sesuai dengan kakak. Ya, karena tadi di kepala keluarga ini kita input kan ada 3 jumlah anggota keluarga. Makanya aplikasinya langsung kasih tahu kalau kepala keluarganya, jumlah anggota keluarganya belum sesuai. Tapi di sini juga ada samping Pak Gunawan itu ada tulisan belum lengkap. Berarti datanya harus masih ada yang harus dilengkapi. Jadi kita sentuh aja, kita klik Pak Gunawannya ya. Nah, ini kita bisa lihat tanggal lahirnya belum ketahuan kan. Kita isi tanggal lahirnya. Kepala keluarga laki-laki, kata kelahiran, nikah gitu ya. Bekerja, namanya misalkan. Nah, tadi ini kan sudah kita isi di form kepala keluarga, jadi klik selanjutnya. Kemudian tidak menyandang disabilitas. Selanjutnya. Nah, sudah hilang. Nah, biasanya kan dalam sebuah keluarga itu pasti ada, nggak pasti sih, biasanya ada istri, ada anak. Nah, sekarang kita coba tambahkan data anggota keluarga itu istri. Namanya Rani. Ini NIK itu di aplikasi disediakan 16 digit maksimal ya. Misalkan istri, kemudian menikah, kan dia tidak bekerja gitu ya. Klik selanjutnya, pendidikannya apa? Misalkan SLTA juga. Selanjutnya tidak menyandang disabilitas kan ya. Klik selanjutnya. Nah, kita sudah punya 2 data anggota keluarga. Tapi aplikasi kan karena kita jadi di awal dia anggota keluarga kita bilang 3, makanya dia masih kasih notifikasi jumlah data anggota keluarga belum sesuai. Jadi kita harus tambah lagi 1 lagi. Ini misalkan anaknya ya, anaknya misalkan namanya Wisnu gitu ya. Wisnu. Dia nikah, ini 0. Tanggal lahirnya misalkan 10/10/2016, 2013 deh, 8 tahun. Anak kandung, kemudian laki-laki, memiliki akta kelahiran. Belum menikah, kemudian tidak bekerja, misalkan Islam, dia selanjutnya. Nah, ini agak beda sedikit penginputannya karena sekarang kan usia sekolah nih umur 8 tahun. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang beda antara isian kepala keluarga dengan istri. Karena kan yang kita mau dapat ini kan data anak-anak sekolah. Jadi 8 tahun itu masih SD. Saat ini jenjang pendidikan tertinggi saat ini masih belum tamat SD gitu ya. Ya SD, kemudian kelasnya misalkan kelas 4. Kita anggap ini sekolahnya tidak masalah ya. Jadi dia masih lanjut. Nah, ini selain belajar apa kegiatan lainnya dilakukan dengan selama masa pandemi, ini bisa diisi lebih dari 1. Nah, misalkan kalau tidak ada 1 pun di atas, klik aja tidak 1.
Kalau sekarang udah banyak tatap muka ya pembelajarannya, kita isi pembelajaran. Nah, ini anggap tidak menyandang disabilitas, klik selanjutnya. Nah, sudah hilang tanda merah yang tadi notifikasinya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini klik selanjutnya, misalkan bayar. HP misalkan 2, laptop misalkan ada tidak, misalkan tidak gitu ya, bisa dikosongkan lainnya. Pilih aja salah satu jawaban ya tidak sesuai dengan dari jawabannya responden ya. Ini karena contoh aja, jadi saya bisa sesuka-sukanya aja saya pilih. Kalau sudah selesai, nanti kita klik selanjutnya. Ya, sudah selesai. Inputan datanya kan muncul di data lokal. Ini berarti data yang belum diupload, masih ada di HP kita. Nah, kalau sudah seperti ini, karena datanya belum pindah ke server, belum kita upload, ya harus kita lakukan proses sinkronisasi dulu atau kita upload gitu ya, supaya datanya pindah ke server dan hilang dari data lokal kita, dari data HP kita. Kita sinkronisasi. Anda yakin ingin menghapus? Oh, maaf, ini kalau ngekliknya agak kelamaan. Kita ngeklik sekali. Anda yakin ingin melakukan sinkronisasi? Jawabnya iya. Nah, sistem akan proses. Nah, berarti sudah selesai. Ada dua cara untuk pengecekannya. Yang pertama, kalau sudah berhasil, dia akan muncul di data server. Nah, ini sudah di data server. Kalau di data lokalnya akan kosong. Ada cara yang kedua, yaitu kita cek langsung di versi webnya yang tadi saya katakan. Nah, ini kalau kita refresh, nah ini satu kepala keluarga, nambah tadi sebelumnya kosong, sekarang ini jadi ada satu. Kalau kita mau lihat ada di sini pendataan. Nah, ini Pak Gunawan, proses statusnya. Jadi kalau sebetulnya sama aja antara melihat di Android dengan yang melihat di versi web. Cuma enaknya nanti pada saat perbaikan data yang akan lebih nyaman prosesnya dibandingkan menggunakan Android. Kita akan contohkan ya, gimana kalau kasusnya ada perbaikan data. Saya akan coba login sebagai verifikator. Sini saya tambahkan aja screen-nya, saya coba perbesar. Kita login, kemudian kita ganti passwordnya dulu ya supaya nyaman. Nggak minta ganti password terus. Nah, emailnya ini saya isi dalamnya aja dulu ya. Nah, ini kalau misalkan verifikasi datanya, dia sudah terima data 1, Pak Gunawan. Nah, saya coba proses verifikasi dulu ya datanya. Nah, sekarang kita coba verifikasi di sini. Kalau kita lihat, di sini ada notifikasi, mau dicek dengan teliti data pengisian jarak dan waktu fasilitas pendidikan. Ini ada tanda merah, berarti ada kemungkinan angka yang sepertinya agak meragukan dari sisi aplikasi melihatnya. Coba kita cek ya. 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Nah, ini ya yang PKBM. Ini diisinya 50 kilo. Nah, ini mungkin mesti kita cek lagi nih, yang betul 5 kilo atau 50 kilo dengan waktu tempuhnya 150 menit. Ini kita bisa nanti tanyakan ke pendatanya. Ya, ini kalau sudah selesai, kita langsung aja ke bawah bagian verifikasinya. Anggap ini datanya sudah benar gitu ya. Kemudian kita langsung ke fasilitas belajar, validasi data. Nah, ini kan sudah kecentang semua. Nah, tadi kan jarak PKBM itu terlalu jauh, jadi harus ada yang diperbaiki atau dicek kembali oleh pendata. Jadi kita bisa kasih keterangan gini, mohon
mohon dicek kembali inputan jarak PKBM. Nah, kalau sudah seperti itu, karena kita tahu yang salah adalah di fasilitas pendidikan, ini di-uncheck dulu sebagai tanda bahwa belum valid datanya ya, fasilitas pendidikan. Kemudian di sini kita kasih tanda data harus diperbaiki. Nah, aplikasi akan mengirim notifikasi via WA secara otomatis ke pendatanya. Nah, sekarang kalau kita pindah ke layarnya pendata, ya. Nah, kita cek ini. Setelah kita baca WA-nya, kita buka datanya di sini Pak Gunawan gitu ya. Nah, ini kita harus diperbaiki gitu ya. Kita coba cek. Perhatian, status data harus dirubah menjadi proses input data verifikasi agar verifikasi dan validasi data dapat dilakukan oleh verifikator. Jadi status ini nanti harus dirubah ya, karena kan statusnya harus diperbaiki. Nah, kita rubah dulu di sini keterangannya. Mohon dicek kembali inputan jarak PKBM. Kalau sebelumnya itu mungkin disarankan perbaikan data itu adalah melalui aplikasi yang berbasis Android. Nah, kalau yang kita buka yang berbasis Android, berarti kita harus tarik dulu ke lokal. Ini prosesnya ya kalau pakai Android. Nah, kemudian kita nggak tahu keterangannya apa, bukan nggak tahu. Kita harus buka dulu datanya di sini. Nah, ini keterangannya ya harus diperbaiki. Keterangan mohon dicek kembali inputan jarak PKBM. Di Androidnya udah ngasih tahu ya, ada perbaikannya, harus diperbaiki. Karena sudah di lokal, kita masuk ke fasilitas pendidikan PKBM, cari di bawah. Nah, ini misalkan dia yang betul 5 kilo, jaraknya 15 menit. Simpan. Kalau udah selesai, kita balik lagi ke data lokal, kemudian kita sinkronisasi. Nah, selesai. Nanti datanya sudah ke data server. Cuma statusnya ini belum berubah, masih harus diperbaiki, padahal sudah diperbaiki. Nah, kalau yang di versi web prosesnya jauh lebih cepat. Dia nggak langsung tarik terus sinkronisasi seperti itu ya. Yang di web itu kan kita udah tahu nih halamannya adalah halaman PKBM. Jadi kita langsung aja masuk ke fasilitas pendidikan. Karena tadi sudah diperbaiki di versi Androidnya, jadi otomatis udah berubah di sini ya. Jadi langsung aja kita rubah 5 atau 15 menit, terus langsung simpan dan selanjutnya. Langsung aja kita lagi ke menu yang lokasi pendataan, rubah statusnya. Sudah selesai. Kita nggak perlu melakukan proses sinkronisasi atau upload ulang. Seperti itu. Jadi disarankan memang pada saat pendataan itu menggunakan aplikasi ini secara bersamaan, itu jauh lebih mudah. Terus kalau kita mau lihat performance kita sudah sejauh mana pengerjaannya, kita bisa lihat laporannya ya. Laporannya hasil pendataan saya. Nah, ini ada satu orang ya, prosesnya Pak Gunawan. Jadi kita bisa lihat udah berapa banyak sih yang kita kerjain kegiatan pendataannya, seperti itu. Jadi memang jauh lebih cepat atau lebih mudah
proses perbaikan data itu kita menggunakan aplikasi yang berbasis web dibandingkan menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Karena memang Android itu desain untuk proses pendataan dari awal aja. Tapi kalau memang ada kegiatan perbaikan data, itu jauh lebih mudah menggunakan berbasis yang web. Karena nggak dibutuhkan sinkronisasi, nggak butuh narik data lagi ke lokal, nggak butuh lagi sinkronisasi, dan apa yang kita rubah langsung bisa kelihatan hasilnya. Kita nggak khawatir nanti pada saat sinkronisasi gagal, atau nanti terputus karena masalah koneksi internet, seperti itu. Baik, demikian ya video panduannya tentang kolaborasi mendata dengan menggunakan aplikasi yang berbasis Android dan web secara bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.